A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan redha Allah meliputi saudaraku yang setia dan mendukung channel saya ini mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Hanya satu harapan kita yang hidup di dunia ini adalah menempuh kematian dengan diakhiri dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini, baik senang atau susah, semua itu akan kita tinggalkan. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, setelah saya jelaskan adanya bid'ah sana, nah, mari kita renungkan dan kita pikirkan. Andai kata yang diceramahkan oleh Ustadz Wahabi Salafi bahwa hal-hal yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Nah, dari perkataan seperti ini kita mengambil kesimpulan bahwa seluruh umat Islam yang ada di dunia ini adalah tempatnya di neraka, termasuk Wahabi Salafi. Kenapa? Karena mereka mempelajari ilmu agama dari hasil bid'ah yang tak dicontohkan Nabi, yang tak disuruh Nabi, yang tak diperintahkan Nabi, yang tak dianjurkan Nabi, adalah mengumpulkan Al-Quran dan hadis. Coba bayangkan saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Andai kata satu mushaf itu yang sudah dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, inilah yang akan dibawa ke seluruh dunia, menyebarkan agama Islam, ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, apakah Islam itu akan tersebar? Apakah Islam itu akan sampai ke Indonesia? Makanya Allah memberikan ilham kepada Umar bin Khattab supaya mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan firman-firman Allah yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kepingan-kepingan batu, dan dari hafalan para sahabat. Nah, ini semua adalah Allah. Kenapa Allah memberikan ilham kepada Umar bin Khattab supaya mengumpulkan Al-Quran, menanamkan kerisauan di dalam dirinya? Kenapa? Nah, ini sudah Allah jawab di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hijr, yaitu Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Nah, makanya Allah menjaga Al-Quran tersebut. Berapa banyak orang yang ingin memalsukan Al-Quran, akhirnya ketahuan. Ingin menyesatkan. Sebagai salah satu contoh,
Seperti banyak yang kita ketahui baik di medsos, ya kan, atau di media-media yang lain kan. Bagaimana umat agama yang lain dikasih beasiswa untuk mempelajari agama Islam. Apakah ada tujuan dengan dianya untuk menegakkan yang hak, untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW? Tidak. Mereka dikasihkan beasiswa untuk mempelajari agama Islam itu untuk mencari kelemahannya di mana. Yang kedua, bisa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran ini untuk menyesatkan umat agama Islam. Itu. Tapi justru mereka Allah beri hidayah sehingga mereka masuk ke agama Islam. Betapa banyak biarawati itu yang masuk ke agama Islam, yang mempelajari kitab-kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran, mempelajari hadis. Ternyata Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah pelihara Al-Quran sehingga diberikannya hidayah, sehingga mereka masuk Islam. Nah, begitu juga sebaliknya. Betapa banyak orang Islam yang tersesat dalam ilmunya sendiri sehingga keluar dari agama Islam. Banyak contohnya. Atau dia tetap di agama Islam tapi dia menyesatkan umat. Banyak contohnya. Jadi yang diajarkan ulama-ulama kita yang terdahulu benar adanya. Nah, kalau berpatokan seperti yang dikatakan para penceramah Wahabi Salafi, hal-hal yang baru itu adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat, maka umat Islam seluruh dunia akan masuk neraka termasuk Wahabi Salafi. Lalu ngapa dia sibuk-sibuk membicarakan masalah bid'ah? Toh dia juga masuk neraka karena belajar dari hasil yang bid'ah. Nah, disinilah sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, betapa Allah itu membuktikan janjinya, bahwa Allah telah berfirman di surat Al-Hijr. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Makanya Al-Quran itu sampai sekarang ada yang dari hafiz atau hafizah, orang-orang yang hafal Al-Quran, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau seseorang itu baik laki-laki maupun perempuan yang hafal Al-Quran, Nabi sudah berkata, tempatnya di sorga. Tempatnya di sorga. Betapa beruntungnya orang tua yang mempunyai anaknya yang hafiz Al-Quran atau hafizah Al-Quran. Betapa beruntungnya. Tapi ada tapinya. Itu. Kalau dia membaca Al-Quran tadi sebagai seorang hafiz yang hafal Al-Quran, tapi timbul di dalam dirinya kesombongan, timbul di dalam dirinya ria, maka tempatnya bukan di surga tapi di neraka. Atau dia mempelajari hafal Al-Quran tapi tidak diamalkannya, tidak tempatnya di surga tapi di neraka. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Di dalam kehidupan ini ada senang, ada susah. Susah hasil diri sendiri, senang hasil diri sendiri, hasil kerja sendiri. Begitu juga kehidupan setelah kematian. Susah karena dicari sendiri, senang karena dicari sendiri. Kalau dia senang berarti dia taat, takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kalau dia susah, dia cari sendiri karena dia tidak taat. Ingin kaya cari pesugihan, musyrik, dari musyrik orangnya karena berbuat syirik.
Nah, sebagai contoh lagi saya kasih contoh. Apabila ada suatu bencana alam, manusia pada lari untuk menyelamatkan diri, bertakbir. Tapi kalau tidak ada bencana alam, ada apa kayak bertakbir? Lupa kepada Allah. Makanya kaitan daripada itu Allah perintahkan, ingatlah aku di waktu engkau berjalan, waktu engkau duduk, waktu engkau tidur, di manapun engkau berada, ingatlah aku. Itulah perintah Allah. Dalam situasi apapun, baik aman maupun dalam keadaan bahaya, kita tetap ingat kepada Allah. Zikrullah. Nah, jadi jalan selamat sudah Allah kasih. Tergantung kita, jalan mana yang mau kita tempuh. Jalan celaka sudah juga dia Allah kasih. Semua ini Allah sudah kasih alat, bekal untuk berjalan dalam kehidupan ini, yaitu akal. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, pikirkanlah dan renungkanlah. Gitu. Ya, semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan peringatan kepada umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menempuh jalan yang lurus, seperti di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan-jalan yang lurus, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Berarti ada 3 jalan. Yang pertama adalah jalan lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Yang kedua, jalan yang dimurkai Allah. Yang ketiga, jalan yang disesatkan Allah. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia menonton channel saya ini, Allah limpahkan rezeki yang halal, kesehatan baik jasmani dan rohani, ditingkatkan keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa. Andai kata ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, memulihkannya, beraktivitas sebagaimana biasanya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.